dalam kegiatan FGD ini, kita mengangkat tema pengembangan kebijakan Mahkamah Agung terkait mekanisme pemeriksaan hak uji material. Jadi kegiatan ini adalah dalam rangka untuk meminta masukan, saran dan juga diskusi berkaitan dengan problem-problem yang terjadi berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan hak uji material di Mahkamah Agung. Kami di sini hadir untuk mengajak Bapak Ibu berdiskusi tentang pengembangan mekanisme hak uji material, topik yang merupakan prioritas nasional. Sebenarnya topik kita ada dua, satu lagi kajian hak uji material. Tetapi di Kota Medan ini kita membawakan topik pengembangan mekanisme hak uji material. Kami selaku tim peneliti memilih salah satu Kota Medan sebagai tempat penelitian kami karena di Kota Medan ini salah satu pengadilan yang ada pengadilan tinggi turunnya. Mengapa perlu judicial review? Ada beberapa alasan akademik. Pertama adalah justifikasi terhadap supremasi hukum. Ini secara teorinya, justifikasi itu. Kemudian yang kedua berikutnya adalah bagaimana demokrasi dimodifikasi, dikontrol oleh judicial review. Jadi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu adalah demokrasi yang dikontrol oleh hukum. Kalau teorinya Kelsen namanya ini demokrasi, ini nomokrasi. Nomo itu norma. Karena ternyata problemnya kemudian adalah bahwa kita mengenal satu hierarki peraturan perundang-undangan, tapi dua lembaga penguji. Khusus undang-undang ke undang-undang dasar diuji oleh MK, tapi di bawah itu diuji oleh Mahkamah Agung. Itulah yang diatur di pasal 24A ayat 1 dan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar. Disinilah sebenarnya letak awal terjadinya problem itu. Maka tidak heran kita bahwa di tahun 2009 muncul perkara di mana pada saat kasus pemilu waktu itu Mahkamah Agung sudah menangani perkara pengujian peraturan KPU terhadap undang-undang pemilu. Di sisi lain Mahkamah Konstitusi justru membatalkan undang-undang yang dijadikan batu uji oleh Mahkamah Agung. Manakah yang kemudian dipergunakan? Maka muncullah lagi persepsi mana yang lebih tinggi, MK atau MA. Padahal kita bicara tataran hukum tidak ada lebih tinggi, itu kedudukannya setara. Wewenangnya yang berbeda, sama-sama lembaga negara, sama-sama pemegang kekuasaan tertinggi. Tapi karena kebetulan norma yang diuji oleh Mahkamah Agung lebih rendah norma hukumnya daripada yang diuji MK, seolah-olah MK menjadi lebih tinggi. Dan pada akhirnya prakteknya waktu itu KPU mengikuti putusannya MK. Jadi Mahkamah Agung apakah di sini judex iuris, apakah sudah masuk judex faksis? Kalau kita lihat di sini, kalau ini tidak bisa kita rumuskan secara pasti, maka akan berpengaruh kepada proses acara. Ya, perlunya kita melakukan pembuktian, mendengarkan ahli penuntut dan segala macam ini. Ini adalah bentuk-bentuk di dalam perkara sengketa. Walaupun kita lihat kalau kita bandingkan dengan MK sangat dibutuhkan juga, tetapi kita harus jangan sama sekali memikirkan sesuatu itu sama dengan gugatan. Acara hari ini yang diselenggarakan oleh Litbang Mahkamah Agung tentu patut disambut baik sebagai upaya pengembangan dan pengkajian lebih lanjut pelaksanaan hak uji material Mahkamah Agung sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki berdasarkan pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tentu melalui acara ini kita harapkan adanya ide-ide ataupun gagasan maupun pemikiran yang lebih komprehensif
untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak uji material yang selama ini memang masih mengandung berbagai kelemahan. Oleh karena itu, kedepannya kita harapkan agar hak uji material ini dapat disempurnakan menjadi pengujian peraturan perundang-undangan, baik secara material maupun formilnya, dan kemudian juga membenahi hukum acara terkait dengan proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ini sangat kita harapkan ke depannya agar Mahkamah Agung itu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat berperan lebih maksimal dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam rangka terwujudnya pilar-pilar negara hukum itu sendiri, baik kepastiannya, kemanfaatannya maupun sisi keadilan dari setiap proses peradilan itu sendiri. Nah, ini harapan kami dari Medan, Sumatera Utara, dan kiranya dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk membenahi maupun memperbaiki kinerja Mahkamah Agung ke depannya. Diskusi pada hari ini cukup bernas dan cukup cerdas di dalam hal tujuan apa yang diinginkan oleh panitia, yaitu dalam hal pengembangan kebijakan Mahkamah Agung terkait mekanisme pemeriksaan hak uji material wilayah hukum Sumatera Utara. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau dalam hal masalah pengujian judicial review ini bisa dikatakan mungkin Mahkamah Agung ini agak ketinggalan dibandingkan dengan saudara mudanya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Di dalam hal ini memang ada ranah tentang masalah judicial review yang berbeda antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Tapi polemik pekerjaan menurut emak saya sesungguhnya ada di Mahkamah Agung itu jauh lebih banyak karena undang-undangnya jauh lebih banyak lagi. Khususnya terkait dengan peraturan daerah, kiranya memang perlulah dipikirkan supaya ada rasa keadilan dan kepastian hukum dan pelayanan hukum juga kepada masyarakat di daerah. Cukuplah di dalam konteks judicial review ini Mahkamah Agung melimpahkan wewenang untuk memeriksa dan mengadilnya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk kasus peraturan daerah kabupaten kota dan peraturan desa, dan untuk kasus judicial review untuk perda provinsi dan peraturan kepala daerah atau peraturan gubernur itu bisa dilakukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Saya pikir ini acara fokus group discussion ya yang dilaksanakan oleh Balitbang Mahkamah Agung RI dengan tema pengembangan kebijakan Mahkamah Agung terkait mekanisme pemeriksaan hak uji material wilayah hukum Sumatera Utara. Artinya apa? Di sini kita merespon sangat positif sekali. Kenapa? Ketika Mahkamah Agung itu mau mengambil suatu kebijakan, dia melakukan penelitian terlebih dahulu dan data-data penelitian itu dia kumpulkan salah satunya melalui focus group discussion. Dan itu dia meminta menampung pendapat-pendapat dari narasumber yang dihadirkan dalam FGD tersebut. Saya berkesimpulan bahwasanya memang hak uji material itu ya sebagai narasumber, saya berpendapat bahwasanya memang hak uji material itu perlu didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kenapa? Karena memang wacana-wacana yang membuat selama ini bahwasanya Mahkamah Agung itu dengan beban kerja yang demikian banyaknya, tentunya dia akan kesulitan untuk melakukan judicial review, apalagi telah dibatasi dengan jangka waktu 14 hari. Maka dari itu patut dan perlu kita support agar Mahkamah Agung itu dapat melakukan pendelegasian wewenangnya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya untuk melakukan judicial review terkait dengan produk-produk peraturan daerah. Saya pikir demikian, saya menyambut positif. Terima kasih. Terima kasih kepada Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan kesempatan kepada kami sebagai peserta FGD dalam hal penelitian terhadap pengembangan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan hak uji material. Tentu dalam FGD ini secara akademisi kami sangat memperoleh informasi dari segi keilmuan maupun fakta-fakta dari suatu diskus maupun hasil penelitian sementara yang tentu dalam kebijakan
Nantinya kami harapkan bahwa lembaga peradilan negara Republik Indonesia di bawah Mahkamah Agung akan semakin lebih bermartabat, memiliki kehormatan yang beridentitas konstitusional. Jadi tentang diskusi hari ini tentang pengembangan kebijakan Mahkamah Agung terkait mekanisme pemeriksaan hak uji material itu sangat menarik. Bahwa selama ini sudah kita tahu bahwa itu adalah otoriti dari Mahkamah Agung. Tetapi kita memahami akan kesibukan Mahkamah Agung, para hakim agung, dan juga dengan banyaknya perkara-perkara yang ada di sana, maka hak uji material ini, judicial review ini memang bolehlah diberikan delegasi pemeriksaannya pada pengadilan tata usaha negara, terutama tentang peraturan desa, peraturan gubernur, ya, untuk di sana dilakukan judicial review. Pada prinsipnya kami setuju dengan apa yang telah dipaparkan beberapa pemateri. Ada beberapa catatan yang kami sampaikan pada kesempatan ini, yaitu diantaranya sosialisasi yang lebih intens lagi kepada masyarakat, ke seluruh lapisan masyarakat, bahwa masyarakat tahu bagaimana cara mengajukan judicial review terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan, terhadap aturan-aturan yang menyangkut kepada masyarakat, untuk mereka lebih bisa, oh ini tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Yang kedua, agar diharapkan juga Mahkamah Agung membuat suatu mekanisme atau sistem yang lebih sederhana lagi, yang lebih simpel lagi, bagaimana masyarakat mengajukan judicial review. Selama ini, tadi ada beberapa juga pemateri bilang, mereka langsung mengajukan ke Mahkamah Agung, padahal bisa melalui pengadilan negeri setempat. Nah itu harus disosialisasikan juga mekanisme dan terukur berapa lama proses-proses judicial review ini diproses sampai ke Mahkamah Agung. Dari pengamatan saya selaku koordinator peneliti, para peserta sangat antusias. Demikian juga para narasumber yang ada tadi di sesi pertama maupun sesi kedua, semuanya memberikan materi yang sangat-sangat bermanfaat dalam topik penelitian kami. Ya, jadi untuk itu kami sangat mengapresiasi karena ada berbagai pendapat yang memiliki dinamika tersendiri ya dari para peserta maupun dari para narasumber. Jadi untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, demikian juga kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti FGD ini sehingga FGD dapat berlangsung dengan lancar. Demikian juga pendapat-pendapat mereka sangat berarti dan sangat-sangat penting dalam penyusunan nanti laporan penelitian kami.